Shalom saudara, di mana saja Anda berada. Mungkin saudara berada di rumah, atau mungkin ada juga saudara yang ada di tempat kuarantin. Jangan lelah, jangan takut. Berdoalah, minta Tuhan tolong untuk menjauhkan segala sakit penyakit yang Anda alami dan menyembuhkan. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus Kristus menjamah dan menyembuhkan Anda. Jadi saudara-saudara, kita akan sambung masih di dalam asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah dan di dalam topik Allah Maha Kasih, dan subpoin adalah bagaimana kasih Allah dinyatakan. Bagaimana kasih Allah dinyatakan? Kita sudah belajar beberapa poin tadi. Saya tidak akan ulang lagi karena mungkin lama. Bagaimana kasih Allah dinyatakan? Kasih Allah dinyatakan, yaitu yang seterusnya, Allah ikut menderita bila orang-orang yang dikasihinya sedang menderita. Saudara-saudara, ingatlah bahwa pada waktu Anda menderita, pada waktu Anda sakit, pada waktu Anda menghadapi tekanan masalah, percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kasih sedang ikut menderita. Dan percayalah bahwa bukan hanya ikut menderita, tetapi Tuhan tahu, mendengar pada waktu kita minta, berseru kepadanya, dan Tuhan akan melakukan sesuai dengan kasih-Nya. Nah saudara-saudara, meskipun penderitaan itu datang dengan kehendak Allah, Allah ikut menderita meskipun penderitaan itu datang dengan kehendak Allah. Anda boleh membaca di dalam Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah saudara-saudara, ini adalah perbuatan Tuhan, bukan hanya menebus saya dan saudara melalui kasih-Nya, melalui belas kasihan-Nya. Bahkan Tuhan terlibat di dalam penderitaan kita. Bukan hanya terlibat, tetapi mengangkat dan menggendong kita, menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Maksudnya pada waktu dulu, sekarang, dan selama-lamanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi saudara-saudara, ingatlah pada waktu kita mendapat sedang berada di dalam penderitaan, sama ada penderitaan sakit, penderitaan apa saja, ingatlah bahwa Tuhan ikut dalam penderitaanmu, dan mintalah Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat penderitaan, masalah, pergumulanmu, sehingga Anda kagum dan berseru mendapat sukacita karena Tuhan melakukan yang terbaik. Tidak ada yang tidak terbaik. Saya percaya Anda juga pernah mendapat sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Poin yang selanjutnya, kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah tidak pernah melupakan orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita mengatakan, di mana Allah? Di mana Allah? Apakah Allah berada di sana dan tidak bersama dengan saya? Di saat saya mengalami apa-apa masalah. Tetapi penjelasan ini mengatakan Allah tidak melupakan orang yang dikasihinya. Jadi saudara-saudara, marilah tetap setia pada Tuhan, supaya kita benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang sebagai manusia,
yang tidak sempurna, kita merasa seperti yang saya katakan tadi, seakan-akan Tuhan sudah lupa kita. Karena seberat ini, di mana Tuhan? Seakan-akan kita mengatakan Tuhan sudah melupakan kita. Tetapi sebenarnya Allah tidak pernah melupakan anak-anaknya. Anak-anaknya yang setia, anak-anak yang dikasihinya. Anda boleh membaca di dalam Yesaya 49 ayat 15 ayat 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Betul. Perempuan kalau sudah ada anak, apalagi kalau masih baby, di dalam pikirannya sentiasa anaknya. Sentiasa anaknya, tidak boleh jauh daripada anaknya. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Anak ini janji Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan tidak pernah melupakan kita, karena Tuhan sudah menciptakan kita sejak daripada kandungan ibu kita. Tuhan sudah melukiskan saya dan saudara di telapak tangan Allah, atau di dalam di bawah kekuasaan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang selanjutnya, mungkin ini adalah panjang sedikit. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah menyediakan korban yang benar dan ajaib bagi orang yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam masa perjanjian lama, Anda masih ingat Abraham membawa anaknya di suatu gunung dan Allah menyediakan korban untuk bahan bakaran. Pada awalnya Allah menguji Abraham untuk supaya anaknya itu disembeli menjadi korban bakaran, dan akhirnya Allah menengking atau mencegah Abraham, dan Allah menyediakan korban bakaran yang tersangkut di kayu berdekatan dengannya. Tetapi hal ini adalah yang berlainan, karena di dalam perjanjian baru, korban yang disediakan oleh Allah bukan hanya korban binatang, tetapi korban anak tunggalnya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, Maksudnya, Yesus Kristus adalah satu-satunya anak tunggal Allah yang Tuhan suruh untuk menjadi tebusan yang sempurna sekali sahaja, untuk menggenapi segala ritual-ritual yang ada di dalam kitab imamat, untuk supaya menebus dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudara, kasihnya diukur dengan pengorbanannya. Kasih Allah diukur dengan korban Kristus. Anda boleh melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Karena anak tunggal yang disuruh oleh Allah, diutus oleh Allah, kita hidup. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah tujuan Allah untuk menebus kita, untuk kita boleh berdamai dengan Allah Bapa. Karena sebelum ini nenek moyang kita telah berdosa di hadapan Tuhan,
dan kita yang belum percaya membawa dosa warisan, dan melalui anak tunggal Allah Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna di kayu salib, dan mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat itulah kemenangan, kemerdekaan, kebebasan, bahkan kita diperdamaikan bersama-sama dengan Allah. Bukan hanya itu, saudara-saudara, kita tiap-tiap orang yang percaya diberikan hidup yang kekal. Anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi karena anugerah anak yang tunggal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Anda juga seperti yang saya katakan tadi, cerita tentang Abraham, Kejadian 22 ayat 12, dan Roma 8 ayat 23 mengatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebas tubuh kita. Hari-hari ini saudara-saudara, kita sedang menantikan pengangkatan pada waktu Yesus Kristus berada di awan-awan, dan semua orang yang ada di dalam dunia yang percaya hari ini sedang menantikan pengangkatan, kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini adalah korban untuk supaya kita layak di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, didamaikan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, kesucian Allah menuntut adanya tebusan. Karena Allah itu suci, untuk supaya manusia itu layak diselamatkan, memerlukan tebusan. Tetapi saudara-saudara, karena kasih Allah, Ia mengadakan tebusan itu. Maksudnya Dia menyediakan tebusan itu. Allah mengasihi sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita karena kita. Dalam Kristus Allah memberikan dirinya sendiri karena kita. Dalam Roh Kudus Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Hanya di dalam 3 pribadi yang esa terdapat kasih yang sempurna. Dalam 3 pribadi itu, kasih yang sempurna diberikan satu kepada yang lain dan diterima dengan sempurna. Kasih bersukacita dalam penderitaan, siksaan, karena kasih itu membawa kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Ibrani 1 ayat 9, Ibrani 12 ayat 2. Kita membaca. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata rohani kita yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Syukur puji Tuhan. Haleluya. Kita mengalami kehidupan Kristen yang mulia bila kita mengalami penderitaan karena orang lain. Kalau kita menderita karena orang lain, seperti yang dikatakan dalam Galatia 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
kita merasa sukacita Kristus kalau kita merasa persekutuan dalam kesengsaraannya. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Anda boleh membaca di dalam Yesaya 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang menjaga jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Yesaya 55 ayat 13, sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, beberapa hal yang sudah saya katakan tadi ini adalah bagaimana Tuhan menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang diakui sebagai anak dan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Berjumpa lagi di sambungan. Ada lagi sambungan. Poin yang ketiga ini adalah poin-poin saja. Saya takut saya tidak akan sambung, nanti terlampau panjang. Jadi kita akan berjumpa di topik atau sambungan pembelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.